Pernah nggak sih kamu lihat pabrik tua yang kayaknya nggak pernah berhenti produksi, cerobongnya terus berasap, padahal nggak ada suara mesin? Di pinggir kota Sidoarjo, tersembunyi sebuah pabrik gula tua. Sekilas kelihatan biasa aja, tapi siapa sangka, di balik manisnya gula yang diproduksi, ada rahasia kelam yang nggak semua orang tahu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Waktu itu aku baru pindah ke Sidoarjo. Sebelumnya aku tinggal di Nganjuk, kerja serabutan, kadang tukang parkir, kadang enggoyek, kadang bantuin di bengkel. Tapi hidup makin berat, apalagi setelah pandemi. Tabungan makin tipis, dan kos-kosan juga udah nunggak 2 bulan. Jadi pas aku lihat info lowongan kerja dari grup Facebook, langsung aku coba. Lowongannya cukup mencurigakan sih sebenarnya. Dibutuhkan tenaga kerja pabrik, langsung kerja tanpa interview panjang. Tapi karena aku udah mentok banget, ya aku daftar aja. Pabriknya namanya Pabrik Gula Cipto Mulyo. Aku nggak pernah dengar sebelumnya. Padahal aku lumayan sering bolak-balik Sidoarjo kalau ada kerjaan. Alamatnya ada di desa terpencil, namanya Desa Wonosuko. Aku sempat tanya ke supir angkot, katanya desa itu udah lama sepi dan nggak terlalu banyak warga yang tinggal. Tapi anehnya, pabrik itu masih aktif banget. Pas aku sampai sana, udaranya langsung berubah. Panas, tapi hawanya dingin. Anginnya lambat, tapi ngusuk sampai ke tulang. Dan yang bikin merinding, siang-siang jam 12 lebih, kabut tipis turun pelen-pelen dari arah hutan kecil di belakang pabrik. Kayak bukan kabut dari uap air, tapi kabut yang berbau serius, bau asem dan amis, kayak bau besi karatan campur darah. Aku sempat nutup hidung, tapi satpam yang jaga di depan cuma senyum. "Udah biasa, Mas. Ntar juga hilang sendiri," katanya sambil nyeret rokok ke bibirnya. Gerbang pabrik besar dari besi tua, udah karatan di mana-mana. Tulisan Pabrik Gula Cipto Mulyo juga udah mulai pudar. Tapi anehnya, bagian dalam pabrik kelihatan sibuk. Banyak pekerja lalu lalang bawa karung-karung besar. Dan suara mesin terus berdengung tanpa henti. Kayak orang kerja ngejar deadline, padahal dari info yang aku baca, itu hari Minggu. Harusnya pabrik libur. Aku sempat tanya sama satpam, "Mas, itu cerobong kenapa terus berasap ya? Kan belum mulai produksi." Satpamnya cuma senyum kaku. Matanya tajam tapi kosong. "Udah biasa, Mas. Di sini nggak pernah berhenti." Kalimat itu bikin bulu kudukku berdiri. Nggak pernah berhenti? Maksudnya? Tapi aku tahan rasa penasaran itu. Karena yang penting buatku saat itu cuman satu, dapat kerjaan. Aku disuruh isi form singkat, kasih fotokopi KTP dan KK, lalu langsung dikasih seragam. Nggak ada tes, nggak ada wawancara, aku cuma ditunjukin tempat kerja. Dan dikasih kunci kamar mes yang katanya bisa kupakai selama kerja di situ. Pabriknya sendiri, bentuknya kayak bangunan zaman Belanda. Jendelanya tinggi-tinggi, pintunya besar, dan atapnya dari seng tua. Tapi mesin-mesinnya, walaupun kelihatan usang, jalan terus kayak baru. Dan suara mesinnya bukan kayak suara biasa. Ada dentuman pelan kayak jantung berdetak, ditambah getaran halus yang bikin kepala agak pusing kalau kelamaan di dekatnya. Hari itu aku mulai kerja sebagai bagian pencuci gula kristal. Tugasnya simpel, tinggal nyiram gula yang baru keluar dari mesin supaya bersih dari kotoran. Tapi yang aneh, gula itu udah putih dan bersih banget. Aku tanya ke mandor, "Mas, ini udah bersih, kenapa masih disiram lagi?" Mandornya langsung jutek, "Udah, kerjain aja. Di sini nggak usah banyak nanya." Aku nurut. Tapi makin lama aku kerja, makin aneh juga. Gula yang keluar itu kadang berbau amis samar. Nggak nyengat sih, tapi cukup bikin perut nggak enak. Apalagi pas jam makan siang. Aku lihat beberapa pekerja makan nasi putih dengan taburan gula pabrik itu. Iya, beneran gula doang. Dan mereka makan dengan lahap. Aku sempat tanya ke salah satu teman kerja, namanya Dika. Anak asal Probolinggo yang udah kerja di situ 3 bulan. "Kok bisa makan nasi pakai gula doang, Dik?" Dika cuma senyum tipis. "Kalau udah lama di sini, lu bakal ngerti sendiri." Aku makin bingung, tapi ya udahlah. Mungkin mereka udah biasa hidup susah. Malamnya, aku masuk ke mes. Bangunannya panjang dari kayu tua. Lorongnya sempit dan lampunya remang. Ada 7 kamar di dalamnya. Dan aku dapat kamar nomor 6. Tempat tidurnya ranjang susun. Dan aku satu kamar sama Dika. Baru jam 9 malam. Kami udah mulai tidur karena badan pegal semua. Tapi sekitar jam 2 dini hari, aku kebangun karena dengar suara aneh. Bukan suara orang ngorok atau suara tikus. Ini suara mesin. Padahal harusnya mesin pabrik berhenti kalau malam. Awalnya aku pikir itu cuma suara mesin yang belum dimatiin. Tapi lama-lama, ada suara lain. Jeritan, samar, jauh, tapi jelas dari arah pabrik. Suara itu pelan, kayak orang dicekik. Lalu ada bunyi benda keras jatuh,
dan suara logam gesek-gesek. Aku duduk di ranjang, deg-degan, di luar kamar. Lorong mes sunyi banget, tapi dari jendela kecil, aku bisa lihat cerobong pabrik masih mengeluarkan asap. Asapnya beda, lebih tebal, dan warnanya agak kekuningan. Aku mulai cium bau aneh, amis, tajam, dan begitu sadar, aku mual. Itu bau darah. Serius, aku pernah bantu sembelih kambing waktu Idul Adha, dan baunya mirip banget. Aku langsung bangunin Dika. Dik, lo denger gak tadi ada suara jeritan? Dika membuka mata pelan, tapi wajahnya tenang. Udah biasa, payah gimana itu suara orang, Dik? Dika duduk dan narik nafas panjang. Udah, tidur aja. Kalau lo terlalu banyak denger, nanti lo capek sendiri, aku kesel, tapi gak bisa maksa. Aku coba tidur lagi, tapi suara mesin dan jeritan itu terus muncul. Bahkan sempat ada suara langkah kaki lari-lari di atap. Padahal atap mes itu dari seng, dan gak ada akses buat naik ke atas. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Aku pikir, cuma mimpi. Tapi pas aku keluar kamar, aku lihat ada bekas tapak kaki kotor mengarah dari lorong mes ke arah pintu belakang. Tapak kakinya aneh, besar, lebar, tapi nggak pakai sandal, kayak kaki telanjang dan basah. Seperti abis jalan di genangan darah, aku jalan keluar nyoba lihat pabrik dari kejauhan. Cerobongnya masih berasap, dan samar-samar, di balik kabut pagi, aku lihat ada sosok berdiri di dekat pintu masuk pabrik. Nggak jelas, tapi posturnya kurus tinggi, kepalanya sedikit miring, dan kayak ngelihatin ke arah mes. Aku ngejauh pelen-pelen. Hari kedua kerja, aku coba nggak mikirin apa-apa, fokus kerja, tapi semua makin aneh. Beberapa pekerja nggak pernah ngomong, mereka kerja terus kayak robot, nggak senyum, nggak ngobrol, bahkan pas jam istirahat pun mereka cuma duduk diam sambil mandangin tembok. Aku mulai sadar, ini bukan cuma soal pabrik tua atau pekerja aneh. Ini ada yang salah, sesuatu yang gelap, yang kayaknya semua orang udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Dan sekarang aku ada di dalamnya. Aku mulai mikir, apa kerjaan ini beneran worth it? Tapi di sisi lain, aku juga sadar, kayaknya udah terlambat buat keluar. Mes tempat aku tinggal itu bentuknya rumah kayu panjang. Bangunannya agak miring, lantainya dari papan kayu yang udah tua. Kalau diinjak bunyinya berderit. Di dalamnya ada lorong sempit yang diterangi lampu bohlam kuning redup. Bau apek dan debu tercium dari setiap sudut. Dan udara di dalam kayak lebih berat dari luar. Kayak ada tekanan yang gak kelihatan tapi bikin dada sumpek di sepanjang lorong. Itu ada 7 kamar. Semua pintunya dari papan, warnanya udah kusam. Aku dapat kamar nomor 6. Satu kamar sebelum kamar paling ujung. Katanya sih kamar itu paling baru direnovasi, makanya masih lumayan nyaman dibanding yang lain. Aku sekamar sama Dika, anak Probolinggo yang udah kerja di situ duluan. Orangnya pendiam tapi baik, dan suka bantuin aku kalau bingung soal kerjaan. Suatu malam, pas lagi leleh abis makan malam di kamar, aku iseng nanya ke Dika soal kamar yang terakhir di ujung lorong itu. Dik, itu kamar nomor 7. Kenapa dikunci mulu sih? Nggak ada orang ya? Dika langsung berhenti ngelap badannya pakai handuk. Dia ngelirik ke arah pintu kamar, lalu balik lagi mandang aku. Ekspresinya agak kaku. Kamar 7 itu udah lama nggak dipakai. Jawabnya pelan. Ada yang bilang dulu pernah ada pekerja baru yang ngotot pengen tidur di situ. Nggak sampai seminggu, dia hilang. Aku bengong. Gila Aang, maksudnya kabur. Dika geleng pelan. Matanya kelihatan ragu buat lanjut cerita. Tapi akhirnya dia ngelanjutin juga. Waktu dia hilang, orang-orang nyariin. Tapi di kamar itu cuma ada bekas darah di spray. Dan cakaran panjang di tembok. Kayak dia mau kabur, tapi ditahan sama sesuatu. Aku ketawa kecil. Ah, bohong kali. Biasa itu, cerita nakutin anak baru. Dika nggak ketawa. Gue juga mikir gitu awalnya. Tapi tiap malam, kamar itu suka bunyi sendiri. Ada suara kursi digeser. Ranjang berdecit, bahkan kadang kayak ada yang ngelangkah pelan di dalam. Padahal pintunya dikunci. Aku masih mikir. Dika bercanda, tapi malam-malam berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Satu malam, aku kebangun karena perut mules. Jam 3 pagi. Udara dingin banget. Aku keluar kamar, jalan pelan-pelan ke kamar mandi yang ada di ujung lorong, deket dapur kecil. Lampu lorong cuma satu, jadi bagian depan kamar 7 kelihatan agak gelap. Pas aku jalan lewat kamar 7, aku berhenti. Pintunya kebuka sedikit. Awalnya aku mikir mungkin angin atau lupa dikunci, tapi aku tahu persis pintu itu selalu digembok dari luar. Dan anehnya, nggak ada suara angin malam itu. Suasana terlalu hening, kayak semua suara ditarik ke dalam kesunyian yang nggak wajar. Aku nekat ngintip. Dari celah pintu yang terbuka itu, aku lihat kasur dengan spray putih yang udah dekil. Dan di ujung kasur, aku lihat sosok dudak, rambutnya panjang, acak-acakan, nutupin wajahnya, badannya kurus banget, dan tangannya jatuh ke lantai.
kayak boneka rusak. Aku langsung mundur, jantungku deg-degan gak karuan. Aku gak berani ngintip lagi. Aku buru-buru ke kamar, mandi. Tapi di sepanjang jalan, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkah kakiku berat, dan tiap kali aku noleh lorong kosong. Tapi udara di belakangku lebih dingin. Kayak ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat. Selesai dari kamar mandi, aku balik ke kamar dan langsung tanya ke Dika yang lagi setengah tidur. Lo buka kamar 7? Dika langsung melek dan duduk. Wajahnya pucat. Gila ya lo. Mana berani gue megang kuncinya. Kuncinya itu dipegang langsung sama mandor. Gak boleh ada yang buka sembarangan. Aku ceritain apa yang aku lihat. Tapi Dika malah nyuruh aku tidur dan pura-pura lupa. Katanya, makin dipikirin, makin datang. Besok paginya, aku nekat cerita ke mandor. Aku pikir, paling gak aku kasih tahu kalau mungkin ada orang asing masuk ke mes. Tapi mandor malah ngeliatin aku lama. Terus bilang, udah, jangan kepo. Fokus kerja aja. Kalau pengen lama di sini, jangan banyak nanya. Nada suaranya datar, tapi tajam. Aku ngerasa kayak diancam halus. Sejak malam itu, aku makin sering dengar suara dari kamar 7. Malam-malam, ada suara perempuan nangis pelan. Kadang diselingi tawa kecil, lirih, kayak orang yang udah gila. Bahkan sekali waktu aku lagi nulis di kasur, aku dengar suara ketukan dari tembok kamar. 3 kali, pelan, tapi jelas. Dari arah kamar 7, aku coba iseng ngelukis bentuk ketukannya di buku catatan. Dan anehnya, pola ketukannya konsisten. Tiap malam, 3 ketukan, diam, 3 ketukan, diam lagi, lalu 1 ketukan panjang. Kayak kode. Dika makin jarang ngomong. Dia kelihatan makin tirus. Matanya sayu kayak orang kurang tidur. Aku tanya kenapa. Dia cuma jawab, kadang kamar 7 suka manggil dalam mimpi. Gue makin bingung. Manggil gimana maksudnya? Dika nutup wajahnya. Lu bakal ngerti sendiri antara dan benar aja. 3 hari kemudian, aku mimpi tidur di kamar 7. Dalam mimpi itu, aku lagi duduk di pojok kasur. Udara di kamar dingin banget, dan di dindingnya ada coretan-coretan tulisan merah. Nggak bisa kebaca, tapi suara di kepalaku bilang, tidur di sini, biar cepat kaya. Aku kebangun dengan keringat dingin, napas ngos-ngosan. Tapi yang bikin tambah ngeri, tanganku merah. Bukan luka, tapi kayak bekas tinta atau darah kering. Dan di bawah pintu kamar nomor 6, ada selembar kertas kecil dilipat 2. Aku buka, isinya cuma 1 kalimat, kami masih butuh 1 lagi. Sejak itu aku mulai ngerasa kayak diawasi terus. Tiap malam, bayangan di ujung lorong makin jelas. Kadang berdiri, kadang duduk, tapi dia nggak pernah bergerak jauh dari depan. Kemudian, suatu malam, aku coba beranikan diri jalan mendekat. Pas aku sampai di depan kamar itu, pintunya terbuka perlahan. Tapi nggak ada angin. Aku ngintip, dan kali ini kamar itu terang. Lampunya nyala, di dalamnya ada banyak cermin, dan dari semua cermin itu, aku lihat diriku sendiri, tapi mukaku luka-luka. Mataku balong, dan dari mulutku netes gula cair warna merah tua. Aku kabur balik ke kamar, dan malam itu aku nggak bisa tidur. Paginya, Dika nggak bangun. Aku panggil-panggil, dia diem aja di kasur. Matanya melek, tapi kosong. Nafasnya ada, tapi tubuhnya dingin. Dia cuma ngomong 1 kalimat sebelum dibawa ke klinik pabrik. Dia udah datang buat aku, dan setelah itu, dia dibawa pergi. Nggak pernah balik lagi. Mandor bilang dia dipindah ke pabrik lain. Tapi aku tahu, itu cuma omong kosong. Kamar nomor 7 masih dikunci. Tapi tiap malam, suaranya makin keras. Tangisan, tawa, langkah kaki, dan suara ranjang berderit. Seolah-olah kamar itu hidup. Dan yang paling aku takutkan sekarang, kalau suatu malam nanti, pintu kamar 6 tempatku tidur pelan-pelan terbuka sendiri, dan dari lorong yang gelap itu, sosok dari kamar 7 akhirnya jalan ke arahku. Setelah seminggu kerja di pabrik gula itu, aku makin gak ngerti kenapa tempat ini bisa terus jalan dan makin sukses. Padahal mesinnya udah tua, lokasi terpencil, dan pekerjanya sedikit. Tapi yang paling bikin aku bingung adalah gulanya. Aku pernah kerja bantu-bantu di toko bahan kue, jadi udah cukup akrab sama berbagai jenis gula. Tapi gula dari pabrik Cipto Mulyo ini beda. Rasanya bener-bener manis-manis banget malah. Tapi bukan cuma itu, ada rasa aneh yang susah dijelasin. Rasa yang nyelip di ujung lidah. Kayak rasa logam, rasa besi. Awalnya aku pikir cuma perasaanku aja. Tapi temenku di bagian pengemasan, namanya Johnny, suatu siang nyeletuk, lu jangan pernah icip-icip gula dari sini. Serius deh, ada sebab kenapa pabrik ini sukses terus. Aku langsung nengok. Emang kenapa? Johnny cuma ngangkat bahu, tapi matanya kayak nelan sesuatu yang berat. Pokoknya jangan. Udah itu aja. Omongan Johnny itu bikin aku makin penasaran. Aku tahu harusnya nggak ikut campur.
apalagi setelah kejadian kamar 7 dan hilangnya Dika. Tapi rasa ingin tahu ini kayak gatal yang gak bisa diabaikan. Jadi malam harinya, setelah kerja selesai dan sebagian pekerja udah tidur, aku nyelinap ke ruang pengemasan. Aku ambil sedikit gula dari salah satu karung. Terus aku icip, bukan ditelan langsung, cuma aku tempelkan di lidah. Awalnya, manis banget, bener-bener manis, lembut dan cepat larut. Tapi detik berikutnya, ada rasa getir di lidah. Rasanya kayak darah, atau lebih tepatnya, kayak luka terbuka yang dijilat sendiri. Dan saat itu juga, leherku langsung panas. Badanku dingin, tapi tulang belakangku terasa kayak dialiri arus kecil. Aku nahan muntah dan buru-buru keluar dari ruangan itu. Tapi rasa itu nggak hilang, bahkan makin kuat. Malam itu aku susah tidur. Perutku mual, dan kepalaku berdenyut. Tapi yang paling parah, mimpinya. Aku mimpi ada di dalam ruang produksi, tapi warnanya semua gelap. Lampu-lampu temara menyala merah, dan suara mesin berdengung berat kayak suara makhluk menggeram. Di depan mataku, ada jalur penggilingan panjang, dan di atasnya, mayat-mayat bergelimpangan. Mereka bukan mayat biasa. Tubuhnya belum sepenuhnya rusak, kulitnya robek-robek, darah masih netes-netes dari bagian yang belum hancur. Lalu satu per satu, tubuh-tubuh itu ditarik oleh rantai ke arah mesin penggiling besar. Begitu masuk, mesin itu mengeluarkan suara seperti tawa orang tua parau, panjang dan menggema. Kulit mereka terlepas perlahan, digerus dan dialiri ke pipa besar, menuju tong besar yang terbuat dari tembaga. Dari tong itu keluar cairan kental, berwarna merah tua, yang menetes ke dalam cetakan gula cair. Gula dari darah manusia. Aku nggak bisa gerak. Badanku seolah-olah dibekukan oleh mimpi itu. Dan dari balik mesin, muncul seseorang sesuatu. Sosok tinggi, kurus, kepalanya botak, wajahnya nggak punya mata, dan mulutnya lebar sampai ke telinga. Dia senyum ke arahku, lalu tunjuk ke satu karung besar bertuliskan, batch khusus, edisi premium. Dia ngomong tanpa suara, tapi aku bisa dengar di kepala. Manisnya rejeki, pahitnya jiwa. Aku kebangun dengan napas enggos-enggosen, baju basah sama keringat, dan jantung deg-degan kayak abis lari maraton. Aku langsung lari ke kamar mandi buat cuci muka, tapi pas air nyentuh tanganku, aku ngerasa ada bau yang familiar. Aku cium pelan. Amis. Bukan amis biasa, tapi amis darah. Tanganku bau darah. Padahal aku nggak megang apa-apa. Aku gosok-gosok tangan, tapi baunya nempel terus. Sampai akhirnya aku angkat kepala dan ngelihat ke cermin. Dan di situ, di cermin itu, ada sosok perempuan berdiri di belakangku. Wajahnya nggak punya kulit, cuma otot dan urat yang terbuka. Matanya hitam, besar, dan bibirnya sobek dari pipi ke pipi. Dia cuma berdiri, ngeliatin aku dari balik cermin. Aku langsung puter badan, kosong, nggak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi pas aku balik lagi ngelihat cermin, dia masih ada. Bahkan lebih dekat. Tangannya yang berdarah udah nempel di cermin dari dalam. Dan dia nulis sesuatu pakai jarinya. Kamu udah rasa kan? Aku jerit pelan, jatuh ke lantai dan lari keluar. Dari kamar mandi, aku nggak berani balik tidur malam itu. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil nyalain lampu kecil. Dan mataku terus ngelirik ke jendela. Pagi harinya, aku kelihatan kacau, pucat, mata sembab, dan gak nafsu makan. Tapi pas aku masuk ke ruang kerja, aku lihat hal yang makin bikin aku ngerasa gila. Semua orang makan gula, bukan gula yang dicampur makanan, tapi gula murni. Di tangan mereka ada kepalan gula kristal, dan mereka ngunyahnya pelen-pelen sambil senyum. Gigi mereka hitam, mulut mereka penuh sisa gula yang udah meleleh. Tapi gak ada satupun yang merasa aneh. Aku coba ngobrol sama salah satu temen, si Joni yang dulu ngasih peringatan. Tapi kali ini dia beda, matanya sayu, dan suaranya kayak ngelantur. Lu juga udah nyoba ya? Enak kan? Lama-lama, lu bakal ngerti kenapa manis itu bisa bikin ketagihan. Aku makin takut, kayak semua orang di sini udah nggak waras. Atau mungkin mereka udah bukan manusia biasa lagi. Aku coba nulis semua kejadian itu di buku catatan kecil. Tapi tiap kali aku tulis, kertasnya mendadak lecek sendiri. Pulpingku bokor, tintanya netes ke tangan, dan netesannya warna merah. Aku kira itu cuma tintanya rusak. Tapi setelah aku lap, tangan kiriku jadi panas. Dan malam itu, luka kecil muncul di telapak tangan, kayak digores benda tajam. Aku tidur dengan tangan berdarah, dan bangun dengan mimpi yang lebih parah dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam ruangan besar penuh karung gula. Tapi dari setiap karung, keluar suara rintihan. Aku buka salah satunya, dan isinya bukan gula, tapi potongan tubuh manusia. Kepala, tangan, bahkan organ dalam.
Dan semua itu dilapisi gula, kayak daging manis. Bau amisnya bercampur sama wangi gula, menciptakan aroma yang bikin muntah tapi juga bikin aku lapar. Aku pengen kabur, tapi kaki nggak bisa gerak. Dan dari balik karung-karung itu, muncul sosok perempuan tak berkulit tadi. Dia berjalan ke arahku sambil bawa mangkok. "Coba 1 sendok lagi," katanya dengan suara yang serak tapi pelan. Tangannya maksa nyuapin aku gula cair merah pekat. Pas sendok itu masuk ke mulut, aku kebangun. Dan lidahku sumpah demi apapun masih ngerasain manisnya. Tapi sekarang manisnya disertai rasa besi yang lebih kuat. Aku lari ke dapur kecil, muntah, dan yang keluar bukan makanan sisa, tapi buih merah muda, seperti busa gula cair yang habis digiling. Sejak malam itu, aku tahu aku udah masuk terlalu dalam. Dan pabrik ini bukan tempat biasa. Gula dari tempat ini bukan hasil dari tebu, tapi dari sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang hidup setelah malam-malam yang penuh mimpi aneh dan rasa gula yang makin gak masuk akal. Aku mulai ngerasa satu hal, kalau aku diem aja, aku bakal ikut hilang. Atau lebih parah, ikut jadi bagian dari pabrik sialan ini. Maka aku mutusin buat nyari jawaban. Aku keluar dari area pabrik, jalan kaki ke kampung terdekat. Aku pikir mungkin warga sekitar tahu sesuatu. Pabrik ini udah berdiri lama, pasti ada jejaknya di ingatan orang-orang tua. Kampung itu kelihatan sepi. Padahal masih pagi, banyak rumah yang tertutup rapat, beberapa jendela ditutup koran, dan cuma ada suara ayam dari kejauhan. Tapi aku terus nyari, sampai akhirnya aku ketemu satu warung kopi kecil yang masih buka. Di pojok warung, duduk seorang bapak tua, rambut udah putih semua, kulit keriput, dan tatapannya kosong. Aku tanya ke pemilik warung, siapa itu? Dia cuma bilang, itu Pak RT, dia yang paling lama tinggal di sini, tapi udah jarang ngomong. Aku nekat duduk di depan beliau, dan mulai basa-basi. Tapi Pak RT cuma ngelirik, lalu balik lagi ngaduk kopinya pelan-pelan. Aku terus nanya soal sejarah kampung. Sampai akhirnya aku sebut nama pabrik Cipto Mulyo. Tangan Pak RT berhenti gerak. Sendok kecil di tangannya jatuh ke meja. Dia pelan-pelan ngangkat kepala, matanya tajam, tapi penuh beban. "Kamu kerja di situ?" Tanyanya pelan. Aku angguk. Baru seminggu. Dia tarik napas panjang lalu buang napas lewat hidung. "Kamu masih bisa keluar," katanya. "Kalau belum terlalu dalam," aku nggak ngerti. Maksudnya terlalu dalam? Pak RT nggak langsung jawab. Dia ambil rokok kretek dari saku bajunya, nyalain pelan, lalu mulai cerita. "Dulu, itu bukan pabrik gula," katanya. "Itu bangunan milik orang Belanda. Di zaman penjajahan, itu tempat pemujahan. Orang-orang Belanda bikin pesugihan di situ. Mereka bikin kontrak sama sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tiap bulan harus ada tumbal. Kalau enggak, hasil panen tebu mereka busuk semua. Gagal panen, petani menderita. Tapi kalau tumbalnya cukup, panen mereka jadi emas. Gula mereka laris di seluruh penjuru negeri." Aku mulai ngerasa mual, tapi aku tahan. "Terus sekarang?" Pak RT ngelirik ke arah barat. "Kamu tahu di belakang pabrik itu ada sumur tua?" Aku langsung ingat. "Iya, ada sumur besar di belakang gudang yang katanya udah nggak dipakai. Tapi anehnya, tempat itu selalu bersih. Padahal sumur tua biasanya penuh ilalang dan kotor dulu. Semua tumbal dilempar ke sumur itu, lenjet PKRT, biar diserap sama makhluk yang mereka puja. Tapi sekarang, semuanya lebih rapi, lebih modern. Mayat-mayat itu nggak dibuang lagi, tapi dicampur, dijadikan bahan gula itu. Bukan cuma dari tebu." Aku nahan napas. Badanku dingin, punggungku basah keringat, meski pagi itu matahari lagi nyengat. Pak RT lalu nunduk, suaranya lebih pelan. "Kalau kamu udah icip gula dari situ, kamu udah bagian dari pesugihan itu. Udah dikunci." Jantungku berdebar makin kencang. "Maksudnya dikunci gimana?" "Makhluk itu udah ngelacak kamu, dia tahu rasa darahmu, dia tahu nama lengkapmu, dan dia udah masuk ke mimpi kamu kan?" Aku langsung diem, shock. "Kok dia tahu?" Pak RT ngangguk pelan. "Dia selalu datang lewat mimpi. Awalnya mimpi, nanti makin lama, dia bisa nampak waktu kamu melek. Mulai dari bayangan, dari suara, dari bau amis lama-lama. Dia ada di balik punggungmu." Aku pengen nangis rasanya. Semua yang dikatakan Pak RT itu kejadian padaku. Mimpi berdarah, cewek tak berkulit, gula berasa logam, tangan bau amis. Udah terjadi. Aku lalu nanya pelan, "Apa ada cara keluar dari ini semua?" Pak RT nggak langsung jawab, tapi matanya lihat lurus ke arah sumur tua itu lagi. "Ada, tapi risikonya nyawa. Kamu harus potong jalur kontraknya, harus rusak ritualnya. Dan yang paling penting, kamu harus hadapi dia langsung." "Makhluk itu?" Aku bengong. "Hadapi?
Dia udah nempel di kamu. Kalau kamu lari, dia ikut. Kalau kamu diem, dia merasuk. Jadi, satu-satunya cara, kamu harus ke tempat asalnya. Ke dasar sumur itu. Aku ketawa, tapi tenggorokanku seret. Masuk ke sumur itu. Gila, Pak RT cuma senyum tipis. Kamu pikir semua ini masuk akal? Dia lalu ngeluarin sesuatu dari dalam kantong bajunya. Sebuah kalung kecil dari benang hitam, ada semacam logam bundar di ujungnya. Kayak koin tua. Pakai ini kalau kamu ke sana. Nggak bisa nolong sepenuhnya, tapi bisa nahan rasa sakit dikit. Aku ambil kalung itu dengan tangan gemetaran. Logamnya dingin banget. Padahal hari itu panas. Sebelum aku pamit, Pak RT pegang tanganku erat. Jangan percaya siapapun di pabrik itu. Bahkan teman kamu sendiri. Kalau mereka udah kebanyakan rasa gula, itu mereka bukan manusia lagi. Aku balik ke pabrik dengan kepala penuh pikiran. Jalanan berdebu terasa kayak jalan ke neraka. Begitu masuk, suasana pabrik berubah. Semua lebih sunyi, tapi juga lebih berat. Kayak udara dipenuhi sesuatu yang menekan. Bahkan suara mesin terdengar kayak jeritan halus kalau didengerin baik-baik. Sorenya, aku pura-pura ambil udara di belakang gudang. Aku jalan pelan ke arah sumur tua itu. Sumurnya besar, terbuat dari batu dan ditutup rapat pakai jeruji besi yang digembok. Tapi yang aneh, tanah di sekitar sumur itu basah. Padahal nggak hujan. Aku jongkok, deketin sumur itu. Dan waktu aku ngelihat ke dalam lewat sela-sela jeruji, aku ngelihat sesuatu bergerak di dalam. Gelap, tapi ada gerakan. Kayak sesuatu berenang atau melayang di air. Bukan bayangan biasa. Aku yakin itu makhluk hidup. Dan dari dalam sumur itu, keluar suara lirih. Bukan suara manusia. Sesuatu berbisik. Kau sudah milikku. Aku langsung mundur. Jantungku berdegup kayak mau copot. Aku lari, bolek kemes, masuk kamar, dan kunci pintu. Dan malam itu suara-suara dari sumur ikut masuk ke kamarku. Bukan suara keras, tapi suara dari dalam kepala. Aku dengar tangisan. Aku dengar tawa. Aku dengar seseorang manggil namaku berkali-kali. Aku coba nutup kuping, tapi suaranya tetap tembus. Dan setiap kali aku merem, wajah perempuan tanpa kulit itu makin dekat. Waktu aku bangun pagi, aku tahu aku nggak bisa mundur lagi. Aku harus ke sumur itu. Dan aku harus siap kehilangan nyawa. Tapi yang lebih aku takutin, mungkin nyawaku bukan satu-satunya yang bakal hilang. Malam itu, aku udah nggak bisa nunggu lebih lama. Kepalaku penuh suara-suara aneh. Tiduran pun rasanya kayak dikelilingin bisikan. Nafasku berat, kayak ada yang duduk di dada tiap kali aku merem. Aku tahu, satu-satunya jalan buat keluar dari lingkaran setan ini ya harus lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik. Terutama dekat mesin penggiling yang, katanya, jadi titik paling sakral dari semua ritual pesugihan itu. Sekitar jam 2 malam, aku jalan pelan-pelan dari mes, nyusup keluar lewat jendela belakang. Suasana sepi, cuma suara jangkrik dan angin yang sesekali kayak bawa bisikan samar. Pabrik dari luar gelap gulita. Tapi begitu aku deketin lewat pintu belakang, aku bisa dengar suara mesin dari dalam. Brung, bunyi penggiling yang biasanya cuma nyala siang hari. Sekarang malah hidup di tengah malam. Pintu belakang kebetulan gak digembok. Aku buka pelan dan masuk ke lorong sempit menuju ruang penggilingan. Semua lampu mati. Tapi anehnya, dari sela-sela pintu mesin utama, kelihatan cahaya merah samar-samar. Aku jalan pelan, nahan napas. Setiap langkah rasanya kayak berat banget. Keringat dingin udah netes dari pelipis. Tanganku gemetaran, tapi aku paksain terus jalan. Sampai akhirnya aku berhenti di balik tumpukan kantong logam. Dari celah sempit, aku ngintip ke dalam ruang mesin. Dan di situ, aku lihat sesuatu yang bikin seluruh isi perutku naik ke tenggorokan. Ada 2 orang. Tubuh mereka tinggi, kurus, gerakannya kaku. Mereka pakai semacam jas kerja, tapi kainnya udah kotor, lengket, kayak dicelup darah kering. Mereka dorong satu karung besar dari ujung ruangan. Karungnya bergelombang, jelas bukan berisi benda mati. Begitu karung itu dibuka, isi perutku langsung mual. Itu mayat, masih utuh. Mukanya kayak orang baru mati, pucat tapi belum membusuk. Matanya masih terbuka. Lidahnya keluar dikit, kayak pas terakhir kali dia meninggal. Dia sempat nyoba manggil nama Tuhan. Salah satu orang itu cekikikan kecil. Suaranya pelan, serak, kayak bukan suara manusia. Dia angkat mayat itu, lalu melemparnya ke dalam mesin penggiling. Gigi besi mesin itu langsung menelan tubuh itu. Dengan suara parau, krek, krek, kres. Darah nyiprat ke tembok. Tapi yang bikin aku makin pengen muntah. Dari pipa sebelah mesin, keluar gula cair. Warnanya coklat tua, tapi kental. Dan mengeluarkan aroma yang aneh, manis, tapi ada bau besi karat, bau amis, bau kematian,
Aku nggak bisa gerak. Mulutku kayak dikunci. Udah nggak bisa nangis, nggak bisa teriak. Hanya bisa nonton dengan mata terbuka lebar. Dan jantung yang berdetak nggak karuan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti kerja. Dia diem. Lalu perlahan nengok ke arah tempat aku ngumpet. Aku nggak tahu dia beneran lihat aku atau cuma ngerasain kehadiran. Tapi, waktu matanya kelihatan jelas, aku hampir pingsan. Mata hitam semua. Nggak ada bola mata putihnya. Hanya hitam pekat, kayak lubang tak berdasar. Dia senyum, bibirnya tipis. Dan waktu dia buka mulutnya, giginya bukan gigi manusia, tapi tajam-tajam kayak gergaji. Selamat datang, bagian baru dari manisnya rejeki. Aku langsung lari, nggak peduli suara sepatuku bergema keras. Aku tabrak tong. Hampir jatuh, tapi terus lari keluar dari pabrik. Napasku, NG Osinggozan. Keringat mengucur kayak hujan deras. Sampai di luar pabrik, aku nggak berhenti. Aku terus lari ke mes. Dorong pintu, masuk kamar dan kunci pintu secepatnya. Tapi, waktu aku sampai di mes, semuanya justru makin gila. Ruang makan di mes terang benderang, dan di sana duduk hampir semua karyawan pabrik. Beberapa aku kenal satpam, anak gudang, kepala shift, semua lagi makan, nasinya banyak. Tapi, yang bikin aku pengen meledak, mereka makan pakai gula cair, bukan kecap, bukan sambal. Tapi gula cair dari mesin itu mereka makan pelan-pelan. Tanpa suara, mulut mereka gerak, tapi nggak ada yang ngomong. Matanya kosong, seolah-olah udah nggak ada jiwanya. Ada yang sesekali senyum sambil terus ngunyah, tapi senyumnya kaku, nggak ada emosi, kayak topeng. Salah satu dari mereka ngangkat kepala, ngeliat ke arahku. Aku kenal dia, namanya Reno, anak gudang. Biasanya dia suka ngelawak, tapi malam itu wajahnya datar, matanya penuh urat merah, dan dari sudut bibirnya meleleh gula cair yang warnanya makin gelap. Aku mundur pelan, tapi mereka semua pelen-pelen ngangkat kepala, ngelihat aku. Serentak dalam diam, aku lari ke kamar. Tutup pintu, kunci rapat, nahan napas. Tapi pintu itu diketuk 3 kali, pelan. Tok, tok, tok. Aku nggak jawab, cuma duduk di lantai, nahan, tangis, sambil merem. Tapi waktu mataku ketutup, mimpi itu balik lagi. Mayat-mayat dipotong, tubuh dicampur sama tetes tebu, lalu diproses jadi gula. Wajah-wajah mereka ngeliatin aku. Semua kayak manggil, bantu kami, keluarkan kami. Aku kebangun, tapi keringatku bau amis. Dan di ujung kasurku, berdiri perempuan tanpa kulit itu. Lagi-lagi dia muncul, tapi sekarang dia nggak cuma berdiri. Dia jalan pelan ke arahku. Tubuhnya penuh urat dan otot, kayak anatomi tubuh di buku biologi. Tapi matanya kayak mataku sendiri. Dia berhenti tepat di depan wajahku. Pelan-pelan. Dia ngomong tanpa suara, hanya gerakan bibir. Sekarang giliranmu. Aku nutup mata, terus baca apa aja yang aku bisa. Ayat, doa, semua campur aduk. Dan pas aku buka mata lagi, dia udah nggak ada. Tapi aku tahu, waktu aku makin habis. Aku udah jadi bagian dari pesugihan itu. Dan satu-satunya cara buat keluar, harus ke sumbernya. Ke sumur. Ke dalam tempat mereka nyimpen kontrak yang katanya nggak bisa dihapus. Dan aku seda, besok malam aku harus kembali. Bukan cuma buat nyelamatin diri, tapi buat ngebakar semua ini sampai habis. Sebelum manisnya gula ini berubah jadi neraka buat semua orang yang belum tahu. Besok paginya aku bangun dengan tubuh masih gemetar. Tidur pun nggak bisa dibilang tidur. Setiap aku pejamkan mata, wajah-wajah mayat itu selalu muncul. Tumpah campur sama gula cair. Rose Anya, aku udah diambang gila. Tapi anehnya, semua orang di mes bersikap biasa aja. Seolah semalam gak ada apa-apa. Mereka makan, ngobrol, bahkan ketawa-ketawa kecil. Tapi matanya tetap kosong. Kayak nonton pertunjukan dari balik kaca. Aku pengen kabur. Tapi motorku mogok, gak masuk akal. Padahal semalam masih bagus. Satpam juga bilang gerbang pabrik lagi dikunci buat alasan keamanan. Katanya ada audit dari pusat. Tapi aku tahu itu alasan omong kosong. Mereka cuma nggak mau aku keluar dari sini. Aku udah jadi bagian dari ritual ini. Dan satu-satunya jalan keluar cuma lewat sesuatu yang lebih gelap lagi. Siangnya, Mandor datang ke kamarku. Dia bawa kunci di tangan. Ekspresinya datar. Hari ini kamu pindah kamar, katanya pelan. Kamar 7? Aku langsung geleng. Saya nggak mau, jawabku. Saya lebih baik tidur di luar daripada di kamar itu. Wajah Mandor berubah kaku. Dia maju 1 langkah dan suaranya jadi lebih berat. Kayak ada yang ngendaliin dari dalam tubuhnya. Kamu udah dipilih. Jangan bikin susah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Jantungku rasanya mau copot. Aku cuma bisa nurut waktu dia tunjuk arah lorong sebelah kanan mes. Kamar 7 Pelinu. Di lorong yang lampunya selalu berkedip dan temboknya lembab kayak kamar mandi umum tua. Pas pintu kamar 7 dibuka, bau amis langsung nyambut kayak tamu lama. Bukan bau amis biasa, tapi bau darah busuk yang udah nyatu sama tanah. Kayak tempat jagal yang udah ditinggalin bertahan-tahan, tapi arwahnya masih nempel. Kamarnya kecil, cuma ada satu ranjang besi tua. Meja kecil, dan lemari yang udah gak ada pintunya. Lampunya cuma satu. Bohlam kecil yang menggantung tanpa pelindung dan terus kedap-kedip kayak mau mati. Aku masih mau nolak, tapi mandor langsung kunci pintu. Dari luar, kamu tidur di sini malam ini, katanya datar. Paling nggak sampai proses selesai. Aku gedor pintu, tapi nggak ada jawaban. Aku lempar kursi ke arah jendela, tapi jendelanya dipalang besi dari luar. Udah kayak kandang aku. Duduk di lantai, nahan mual. Setiap sudut kamar ini kayak punya cerita sendiri. Temboknya penuh bekas coretan yang udah mulai luntur. Tapi kalau dilihat dari dekat, itu bukan sekadar coretan. Itu tulisan. Tulisan aneh yang kayak dari aksara kuno. Ada yang berwarna coklat tua. Ada juga yang masih merah segar. Dan aku perhatiin lebih lama. Itu darah. Tiba-tiba ada suara pelan dari bawah ranjang. Aku refleks berdiri. Suara itu kayak bisikan. Pelan banget, tapi jelas. Gantian ya, sekarang giliran kamu. Aku mundur. Napasku tercekat. Jantungku berdetak secepat suara ketukan di kepala. Aku coba abaikan, duduk di pojok ruangan, peluk lutut, berharap pagi cepat datang. Tapi suara itu makin jelas. Dan kali ini bukan cuma satu, tapi banyak. Puluhan, mungkin ratusan. Semua dari bawah ranjang. Mereka bisik-bisik. Ada yang tertawa kecil. Ada yang menangis. Ada juga yang menobat naibot nama orang yang aku nggak kenal. Aku coba merayap ke arah jendela. Tapi waktu aku buka tirainya sedikit, darahku langsung dingin. Di luar jendela, berdiri semua pekerja mes. Satu baris, rapat, menghadap ke kamar. Wajah mereka kosong, mulut mereka tertutup rapat. Tapi mata mereka menatapku tajam. Mereka cuma berdiri, nggak bergerak. Tapi kayak sedang nonton pertunjukan dari balik kaca. Dan aku adalah aktornya. Aku tutup tirai lagi, gemetar. Tapi suara dari bawah ranjang makin jelas, makin berani. Sampai akhirnya tangan keluar dari kolong ranjang. Tangan itu kering, pucat, penuh luka. Kuku-kukunya panjang, patah-patah, bau busuk langsung menyeruak. Satu tangan, lalu dua, lalu tiga. Sampai akhirnya seluruh bagian bawah ranjang penuh tenggen-tenggen busuk yang merayap ke arahku. Tapi suaraku kayak ditelan dinding. Tangan-tangan itu narik kakiku. Kukuku mencakar lantai, berusaha nahan. Tapi mereka kuat, mereka narik aku ke bawah. Kakiku dingin, tubuhku keseret. Aku udah setengah masuk ke kolong ranjang. Dan dari dalam situ, aku bisa lihat mata-mata mereka. Mereka bukan hantu. Mereka korban-korban sebelumnya yang pernah tidur di kamar ini. Yang ditumbalkan buat pesugihan. Itu, ada yang masih pakai seragam kerja. Ada yang cuma tinggal tengkorak. Tapi semua masih hidup di dunia yang lain. Dunia di balik ranjang ini. Mereka narik aku. Dan salah satu dari mereka berbisik di telingaku. Suaranya lirih, penuh penderitaan. Kalau kamu masuk, kamu gak bakal bisa balik lagi. Aku tendang-tendang, aku lawan sekuat tenaga. Sampai akhirnya aku bisa lepas, merangkak ke pojok kamar. Napasku terengah, keringatku dingin kayak es. Aku hampir muntah, tapi gak ada yang keluar. Malam itu gak habis-habis. Waktu kayak berhenti. Aku duduk di pojok, terus-terusan merem dan ngerapalin doa. Suara dari kolong ranjang masih ada, tapi mereka cuma berbisik sekarang. Sesekali aku bisa dengar mereka manggil namaku. Sekitar jam 3 pagi, aku dengar suara, langkah kaki dari lorong. Langkah pelan, tapi berat, kayak seseorang yang menyeret kakinya. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamarku. Lalu, suara kunci berputar. Pintunya kebuka pelan, aku tahan napas. Cahaya dari lorong masuk sedikit. Cake, dan sosok itu muncul. Perempuan itu lagi. Perempuan tanpa kulit. Dia berdiri di ambang pintu, tubuhnya penuh darah dan daging mentah. Tapi matanya masih sama kayak waktu di kamar. Seolah dia tahu semua ketakutanku. Seolah dia menikmati penderitaanku. Dia jalan pelan ke arahku. Langkahnya gak berisik, tapi setiap langkahnya kayak menggetarkan ruangan. Dia berhenti di depanku, jongkok, tatapanku dan tatapannya ketemu, tapi kali ini, dia gak ngomong. Dia cuma narik jarinya dan nunjuk ke arah bawah ranjang. Lalu dia pelen-pelen menghilang. Aku gak tahu gimana bisa, tapi waktu mataku buka lagi, udah pagi
Sinar matahari nyusup dari sela-sela jendela. Burung-burung berkicau. Suara mesin pabrik mulai kedengeran dari kejauhan. Tapi tangan-tangan itu masih ada. Masih nempel di kaki ranjang. Tapi kali ini mereka diam. Seolah cuma nunggu giliran. Nunggu waktu yang tepat. Aku tahu satu hal. Kalau aku masih diam di sini, aku bakal jadi mereka. Aku bakal jadi bagian dari tumbal selanjutnya. Dan kalau itu terjadi, gula dari pabrik ini bakal makin manis. Karena manisnya datang dari kematian aku. Nggak tahu gimana caranya, tapi pagi itu pintu kamar tiba-tiba kebuka sendiri. Nggak ada suara kunci berputar. Nggak ada langkah kaki. Tapi waktu aku melek dan lihat pintu yang menganga itu, rasanya campur aduk antara lega dan takut. Aku enggak mikir panjang. Langsung kabur dari kamar 7 dengan kaki masih gemetar dan napas nggak beraturan. Lorong mes masih sepi. Lampunya kedap-kedip kayak kemarin. Temboknya masih lembab dan berlumut. Tapi suasananya beda. Kali ini lebih sunyi, lebih lengang. Udara di lorong kayak nggak bergerak. Seolah semua yang hidup di pabrik ini lagi nahan napas. Nunggu aku ngelangkah lebih jauh. Aku terus lari keluar mes. Pintu belakang pabrik udah terbuka. Padahal semalam dikunci rapat. Anehnya, nggak ada satupun satpam yang jagain. Semua seolah-olah ngilang. Atau mungkin mereka sengaja ngebiarin aku pergi, ngebiarin aku nyaksikan sendiri akhir dari semua ini. Begitu sampai di luar pagar pabrik, aku langsung lari ke arah jalan besar. Matahari baru naik, tapi udara dingin dan kabut masih menutupi sebagian jalan. Aku jalan cepat, hampir lari, berharap bisa nemu oyek, mobil atau apapun yang bisa bawa aku keluar dari kota ini. Tapi baru beberapa ratus meter jalan, aku lihat kerumunan orang. Mereka berdiri di pinggir jalan, mengelilingi sesuatu. Awalnya aku kira kecelakaan biasa, tapi pas aku lihat lebih dekat, perutku langsung mual dan lututku lemas. Sebuah truk pengangkut gula dari pabrik itu terbalik, nabrak pohon besar di pinggir jalan. Bak belakangnya jebol, tapi yang tumpah ke aspal bukan gula. Aku lihat jelas potongan jari, tulang-tulang kecil, dan darah yang udah mengental. Cairan merah kehitaman itu mengalir pelan di antara potongan tubuh manusia yang membusuk. Kuku, serpihan kulit, bahkan sepotong kepala tanpa wajah yang masih menempel di kemasan bertuliskan gula pilihan, manis alami. Sopir truk keluar dari kabin, wajahnya berdarah, tapi dia senyum, lebar banget, giginya ompong, matanya merah, dan dia tertawa. Ketawa keras banget, kayak orang kesurupan. Yang bikin aku lebih ngeri, semua orang di sekitar juga ikut senyum. Diam, cuma senyum. Ada yang anak kecil, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak berseragam kerja. Tapi ekspresinya sama, senyum datar, mata kosong, seperti mereka tahu semua ini, dan mereka menikmati setiap tetes darah itu. Aku mundur pelan, mau muntah rasanya, tapi nggak bisa. Mulutku kering, jantungku berdetak cepat kayak mau meledak, langkahku gontai. Setiap detik rasanya kayak mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan. Sebuah bus lewat dari arah barat. Aku langsung lambaikan tangan. Sopirnya berhenti. Tanpa pikir panjang, aku lompat masuk. Duduk paling belakang. Nggak peduli ini bus kemana, asal jauh dari tempat sialan itu. Sepanjang perjalanan, aku cuma bisa tiarap di bangku. Tangan gemetar, badan lemas, keringat dingin ngucur deras meskipun AC bus nggak dingin. Orang-orang di dalam bus ngobrol biasa aja. Tapi kupingku cuma bisa nangkep satu suara. Suara mesin penggiling pabrik. Suara itu terus muter di kepala. Krek, krek. Krek, siala tulang-tulang itu masih hancur, diperas buat jadi manisnya. Gula yang dikirim ke seluruh kota. Aku nggak tahu berapa lama aku tidur, atau lebih tepatnya pingsan. Tapi sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku udah tinggal di kota lain sekarang, pindah kerja, ganti nomor HP. Nggak pernah buka media sosial lagi, nggak pernah cerita ke siapapun soal kejadian itu. Bukan karena nggak mau, tapi karena aku tahu, nggak ada yang bakal percaya. Dan kalau aku cerita, mungkin mereka bakal ngira aku gila. Mungkin emang iya. Kadang aku juga ngerasa udah nggak waras sejak hari itu. Tapi yang paling parah adalah malam-malamku. Setiap malam, aku masih kebangun karena mimpi suara mesin itu. Selalu ada jeritan. Selalu ada kamar nomor 7. Selalu ada tangan tenggen dari bawah ranjang yang narik kakiku. Kadang aku sampai teriak di tengah malam. Tetanggaku pernah nanya. Tapi aku cuma bilang mimpi buruk. Mereka nggak tahu, mimpi itu nyata. Dan yang lebih bikin aku takut, ada hal aneh yang terus keulang sejak aku kabur dari sana. Setiap kali aku makan sesuatu yang manis, apapun itu gula, coklat, permen, kue, bahkan madu, aku selalu cium bau amis darah. Kadang samar, kadang tajam banget sampai bikin aku mual dan muntah.
tapi baunya selalu ada. Kayak ada yang nempel di indera penciumanku. Seolah semua rasa manis di dunia ini udah tercemar. Seolah manis udah bukan cuma dari tebu, tapi dari daging dan darah manusia. Pernah sekali, aku coba minum teh manis di warung dekat kosan. Baru tegukan pertama, aku langsung ngerasa ada rasa besi di lidahku. Pahit, panas, lalu perutku mual. Aku ke kamar mandi, dan waktu aku muntah, yang keluar bukan teh, tapi darah hitam pekat. Aku nggak tahu itu darah dari mana. Tapi saat itu, aku bersumpah nggak bakal makan atau minum yang manis-manis lagi. Sejak saat itu, hidupku hambar. Semua makanan aku makan tanpa gula, tanpa rasa. Aku takut kalau rasa manis itu datang dari tempat yang sama. Dari pabrik itu, dari mereka. Kadang aku mikir, kenapa aku bisa lolos? Kenapa pintu kamar bisa kebuka sendiri? Kenapa aku dikasih kesempatan buat kabur? Tapi, setiap aku nanya itu ke diri sendiri, aku selalu ingat senyum perempuan tanpa kulit itu. Senyum yang dia tunjukin waktu dia nunjuk ke kolong ranjang. Mungkin dia yang bukain pintu. Mungkin dia yang ngebebasin aku. Atau mungkin dia cuma mau aku jadi saksi. Supaya aku cerita ke orang lain. Supaya orang lain tahu ada harga yang lebih mahal dari sekadar uang. Kadang aku juga ngerasa ini semua belum selesai. Kadang di malam-malam sepi, aku dengar suara truk berhenti di depan rumah. Kadang ada suara besi diseret di gang belakang. Kadang aku ngelihat bayangan perempuan tanpa kulit itu berdiri di pojok kamarku, mandangan aku tidur. Kadang aku ngerasa kamar kosku berubah jadi kamar 7. Dan aku tahu, selama dunia masih butuh gula, pabrik itu nggak bakal pernah berhenti giling manusia. Manisnya dunia ini datang dari neraka. Dan aku cuma salah satu orang yang pernah ngerasain betapa pahitnya. Manis yang dikasih setan. Kadang kita cuma lihat hasilnya gula manis yang dijual di pasar. Keuntungan yang terus naik, dan pabrik yang makin berkembang. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dikorbankan demi semua itu. Sidoarjo punya banyak cerita. Tapi cerita dari pabrik gula ini adalah yang paling kelam. Jadi, lain kali kalau kamu lagi minum teh manis, coba pikirin lagi. Manisnya itu dari mana? Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.